Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat dosen pengampu daripada mata kuliah Ulumul Hadis, yakni Bapak Profesor Dr. Endang Sutari beserta asisten yakni Bapak Dr. Dadan F. Ramdan, serta teman-temanku sekalian yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salawat serta salam kita limbah curahkan ke haribaan alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami di sini dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi kita yang selanjutnya, yakni tentang problematika inkar as-sunnah. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yakni Anang Fajar Hasbi selaku moderator, serta teman-teman yang lain yakni Alwi Zahratun Nisa, Destin Nur Hikmawati, Aulia El Rahmah, dan Kang Dede Ahmad Satibi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama. Insya Allah akan disampaikan oleh saudari Aulia El Rahmah. Kepadanya fa'alaihi falyatafaddali mashkura. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi bagian pertama yang berjudul pengertian inkar as-sunnah. Menurut bahasa, kata inkar as-sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengetahui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain. Dan sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Menurut istilah, inkar as-sunnah yaitu adalah sebuah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Inkar as-sunnah juga adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau secara formal, yang dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Nah, paham inkar as-sunnah ini bisa jadi dia menolak keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatir atau sunnah ahad, atau menolak yang ahad saja atau sebagian saja. Demikian juga penolakan sunnah tidak didasari alasan yang kuat, jadi dengan alasan yang dapat diterima oleh akal yang sehat, seperti seorang muktahid yang menemukan dalil yang lebih kuat daripada hadis yang ia dapatkan, atau hadis itu tidak sampai kepadanya, atau karena kedhaifannya, atau karena tujuan syar'i yang lain, maka tidak digolongkan inkar sunnah. Inkar sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik sebagian sunnah
baik sebagian sunnah pun termasuk dalam kategori inkar as-sunnah, termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari sebuah konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri oleh segolongan orang, baik masa lalu maupun masa sekarang, sedangkan konsep tersebut tidak dikenal dan diakui oleh ulama hadis dan fikih. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aulia Ar-Rahmah yang telah memaparkan materi yang pertama. Dilanjut kepada pemateri yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Kang Dede Ahmad Satibi. Kepadanya, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih pada moderator untuk waktunya. Saya di sini akan menjelaskan subjudul yang kedua, materi masih tentang problematika hadis atau problematika inkarus sunnah. Nah, subjudul yang kedua ini tentang sejarah inkarus sunnah. Setelah tadi diketahui tentang pengertiannya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari inkarus sunnah. Secara umum, inkarus sunnah ini terjadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu inkarus sunnah masa klasik dan yang kedua inkarus sunnah modern atau masa modern ya. Nah, yang pertama inkarus sunnah klasik. Inkarus sunnah klasik ini terjadi pada abad kedua Hijriah. Nah, kemudian pada masa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia wafat 204 Hijriah, terjadi yang namanya penyimpangan atau ingkar terhadap sunnah Nabi atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa beliau ada seseorang atau golongan kelompok yang datang kepada beliau untuk mengajak adu argumen mengenai sunnah Nabi ini. Kemudian semua perdebatan tersebut dapat dijawab atau semua pertanyaan atau pertentangan dari kelompok ini dapat dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i dengan jawaban yang rasional, sehingga akhirnya para kelompok ini ada yang mengakui kembali, namun tetap ada yang tetap ingkar terhadap sunnah klasik atau terhadap sunnah Nabi SAW. Nah, secara garis besar, menurut Muhammad Abu Zahroh, beliau berkesimpulan bahwa ada 3 kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Imam Asy-Syafi'i, yaitu sebagai berikut, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelompok ini kelompok yang menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja yang dapat dijadikan hujah, sedangkan hadis atau sunnah itu tidak diterima. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang tidak menerima sunnah kecuali yang semakna dengan Al-Quran. Jadi kalau ada yang masih isi hadis Nabi ini masih sesuai atau sama intinya dengan Al-Quran, maka itu diterima. Apabila bertentangan dan tidak sesuai dengan Al-Quran, mereka menolaknya. Kemudian yang kelompok ketiga ini, kelompok yang hanya menerima sunnah mutawatir saja dan menolak selain mutawatir, yaitu hadis atau sunnah ahad. Jadi hadis mutawatir saja yang diterima oleh kelompok yang ketiga ini. Nah, maka kesimpulannya ingkar sunnah pada masa klasik ini diawalinya pada konflik internal antara umat muslim sendiri gitu, yang dikobarkan oleh sebagian kaum zindik, kaum munafikin yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam. Nah, kemudian diikuti oleh para pendukungnya. Nah, penolakan sunnah secara keseluruhan bukan karakteristik umat Islam. Semua umat Islam ini sudah menerima dan sudah sepakat para ulama hadis untuk kehujahan sunnah ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Namun ada sebagian kelompok
yang mereka minoritas yang menjadi kelompok ingkarus sunnah ini terjadi pada ada yang terjadi pada internal kaum muslimin sendiri dan juga ada yang dari eksternal, yaitu kaum-kaum orientalis seperti itu. Next, slide selanjutnya. Yang kedua ini inkarus sunnah modern. Nah, sebab utama awal timbul inkarus sunnah modern ini akibat pengaruh kolonialisme atau penjajahan pada yang merajalela gitu di muka bumi gitu sejak awal abad 19 Masehi. Nah, terkhusus di dunia Islam pun mengalaminya, terutama yang menjadi awalnya itu di daerah India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris pada tahun 1857 Masehi. Nah, berbagai usaha-usaha melalui pimpinan-pimpinan umat Islam dan tergiurnya mereka terhadap teori Barat untuk memberikan interpretasi Islam. Jadi umat Islam mulai terpengaruh oleh teori-teori Barat, kemudian terlalu cinta terhadap dunia dan lain-lain sebagainya, termasuk para pemimpinnya pun menjadi pemimpin yang zalim, sehingga menjadikan adanya paham atau kelompok inkarus sunnah. Nah, di sini terjadi pada abad 19. Oke, jadi seperti itu intinya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Dede Ahmad Khatibi yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, yakni materi yang ketiga, argumentasi dan bantahan para ulama terhadap ingkar as-sunnah. Insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, yang A, argumen-argumen nakli. Yang pertama, agama bersifat konkret dan pasti. Yang kedua, Al-Quran sudah lengkap. Yang ketiga, Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Nah, terus yang B, argumen-argumen non-nakli. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Argumen yang kedua, umat Islam mengalami kemunduran karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Yang ketiga, dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Nah, itu argumen-argumen dan bantahan para ulama terhadap ingkar as-sunnah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang kedua, bantahan ulama. Yang tadi, yang bantahan ulama. Yang kedua, bantahan ulama. Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa orang yang menghindari sunnah itu tidak termasuk orang beriman, bahkan dia disebut orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut. Jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu dan berarti kamu kufur. Hadis riwayat Abu Daud nomor 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan untuk mentaati Rasul dan tidak ada alasan dari siapapun untuk menentang perintah yang diketahui berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alwi Zahratun Nisa. Kepadanya fa'alaihi falyatafaddali mashkura. Iya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan subjudul selanjutnya dari pokok bahasan problematika ingkar sunnah, yakni
kriteria inkar as-sunnah dan juga upaya mengantisipasinya. Yang pertama adalah kriteria inkar sunnah dulu. Ada sekitar 5 poin di sini. Yang pertama, ada mendahulukan ketetapan hukum berdasarkan nas yang zahir, disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki kekuatan hukum sedikitpun. Yang kedua, menolak hadis Nabi, baik seluruhnya maupun sebagian. Lalu yang ketiga, menyalahi faham mayoritas ulama dan umat. Yang keempat, hanya mengambil dasar hukum dari Al-Quran saja. Dan yang kelima, berbeda dalam cara pelaksanaan ibadah tertentu. Subjudul selanjutnya adalah upaya mengantisipasi inkar as-sunnah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi paham inkar sunnah ini, diantaranya ada 6 poin di sini. Yang pertama, lebih mendalami ilmu agama agar tidak mudah terpengaruh aliran sesat. Yang kedua, memahami isi kandungan Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, waspada terhadap pendapat-pendapat yang muncul yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, meyakini bahwa sunnah dan hadis adalah sumber kedua hukum Islam. Yang kelima, menjauhi aliran-aliran yang menganggap bahwa sunnah dan hadis tidak benar. Yang keenam, pihak berwajib melarang penyebaran paham inkar sunnah di wilayahnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alwi Zahrotunisa yang telah memaparkan materinya. Lanjut kepada pemateri yang terakhir, yakni kepada Saudari Desti Nur Hikmawati, kepadanya fa'alaihi falyatafadhali masykura. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pokok-pokok ajaran ingkar as-sunnah. Pokok yang pertama tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah karena menurut mereka hadis itu adalah karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Pokok yang ketiga, syahadat mereka yaitu isyhadu bi anna muslimun. Pokok yang keempat, sholat mereka bermacam-macam, ada yang sholatnya 2 rakaat, dan ada yang 2 rakaat yang hanya paling saja. Selanjutnya, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Yang pokok yang keenam, pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu pengerjaan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa. Pokok yang ketujuh, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang terakhir yaitu orang yang meninggalkan tidak disolati karena tidak ada perintah dalam Al-Quran. Mungkin itu pokok-pokok ajaran ingkar as-sunnah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desti Nur Hikmawati yang telah memaparkan materinya. Slide selanjutnya, yakni kesimpulan. Kesimpulannya adalah ingkar as-sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik sebagian maupun keseluruhannya. Mereka membuat metodologi tertentu dalam menyikapi sunnah. Hal ini mengakibatkan tertolaknya sunnah, baik sebagian maupun keseluruhannya. Penyebutan ingkar sunnah tidak semata-mata berarti penolakan total terhadap sunnah. Penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk dalam kategori ingkar sunnah. Termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari sebuah konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri oleh segolongan orang, baik masa lalu maupun sekarang, sedangkan konsep tersebut tidak dikenal dan tidak diakui oleh ulama hadis dan fiqih. Sejarah perkembangan ingkar as-sunnah hanya terjadi 2 masa, yakni klasik dan modern. Ingkar as-sunnah klasik diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh bagian kaum zindik yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam.
kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan cara saling mencari para sahabat dan melemparkan hadis palsu. Sedangkan sebab utama pada awal timbulnya inkar sunnah modern ini ialah akibat pengaruhnya kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 Masehi di masa dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris 1857 Masehi. Mungkin cukup sekian presentasi daripada kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak dosen. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.